Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Alfrida Abdituswoyo dengan NPM 21044010084. Perkenalkan, nama saya Gabriele Eva Nayata Dewi dengan NPM 21044010091. Perkenalkan, nama saya Nadiza Rahmat Alita Nahda dengan NPM 21044010095. Perkenalkan, nama saya Faiza Yasmin Aulia Rahmi dengan NPM 21044010125. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Golo, NPM 2299100143. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Syaifu Adi, NPM 21044010188. And welcome to the Military Industrial Complex. Apa itu Military Industrial Complex? Terbatasnya alat utama sistem persenjataan dan teknologi pertahanan menyebabkan munculnya Military Industrial Complex atau yang biasa kita kenal sebagai MIC. MIC merupakan gagasan yang dikemukakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, yakni Dwight Eisenhower, yang juga merupakan mantan personel militer ketika peringatan dari hubungan yang erat antara pemerintah dengan industri pertahanan. Faktor pendorong di balik hubungan antara pemerintah dan perusahaan industri pertahanan adalah bahwa kedua belah pihak memperoleh senjata perang dan pihak lain mendapat bayaran atau dibayar untuk memasoknya. Konsep dari Military Industrial Complex pada umumnya digunakan untuk merujuk pada kebijakan dan hubungan antara legislator, Angkatan Bersenjata Nasional, dan industri pertahanan, yang menurut Acheson, hubungan ini termasuk ke dalam kontribusi politik untuk berbelanja senjata, melobi untuk mendukung birokrasi, dan pengawasan sebuah perusahaan industri pertahanan. Yang pada intinya, Military Industrial Complex merupakan sebuah aliansi informal antara militer suatu negara dan industri senjata yang memasoknya sebagai kepentingan yang mempengaruhi kebijakan publik. Geoffrey Parrott dalam Milburn mengatakan bahwa Military Industrial Complex menunjukkan peran penting untuk memainkan dalam penyebaran industri militer. Di sini saya akan membawakan berita yang berjudul Bagaimana Invasi Amerika Serikat Mengubah Afghanistan. Pada 7 Oktober silam, Amerika Serikat menginvasi Afghanistan untuk membalas serangan teroris pada 11 September yang didalangi oleh Al-Qaeda. Tujuan utama invasi itu adalah memburu Osama bin Laden yang merupakan pemimpin Al-Qaeda dan menghukum Taliban karena menyediakan tempat yang aman bagi pemimpin Al-Qaeda. Dengan sedikit usaha, Amerika Serikat pun berhasil meruntuhkan rezim Taliban. Tapi Osama bin Laden masih berhasil melarikan diri. Mantan kepala Al-Qaeda itu baru berhasil dibunuh oleh pasukan Amerika Serikat di kota Abbottabad, Pakistan pada tahun 2011. Meski invasi Amerika Serikat sebagian besar menuai sukses, para militan Taliban dan Al-Qaeda masih terpencar. Mereka berhasil menyatu kembali hanya beberapa tahun setelah pemerintah Hamid Karzai yang didukung Barat berkuasa di Kabul. Di tahun 2005, Taliban berhasil mendapatkan kembali sebagian besar kekuatan yang hilang. Dan sejak itu, mereka meluncurkan gerakan kekerasan untuk menantang kehadiran NATO. Tanpa perlawanan dari pasukan Ashraf Ghani yang merupakan Presiden Afghanistan, Taliban akhirnya berhasil menguasai Kabul pada 15 Agustus. Pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban ini pun menimbulkan banyak pertanyaan, terutama tentang kehadiran militer Amerika Serikat selama 2 dekade di Afghanistan. Apa yang sebenarnya dicapai oleh Amerika Serikat di Afghanistan setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan uang di negara yang dilanda perang itu? Berikut pembahasan dari kami. Apa hubungannya MIC dengan intervensi Amerika Serikat ke Afghanistan? Military Industrial Complex Amerika Serikat merupakan sebuah kelompok kepentingan yang perkasa yang telah berulang kali memanipulasi pengambilan keputusan politik negara itu dan melihat perang sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Perang adalah salah satu bisnis besar bagi Amerika Serikat, yang dimana untuk menciptakan permintaan perdagangan senjata yang tidak elastis, Military Industrial Complex bertekad mendorong kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke arah perang dan juga konflik. Dengan berakhirnya Perang Dingin, ada sejumlah perkembangan penting yang berdampak pada MIC, di mana ada pemotongan permintaan senjata
yang signifikan dan ada juga perubahan sifat permintaan di pasar senjata. Berakhirnya Perang Dingin tidak membawa diversifikasi industri pertahanan yang diharapkan, namun sebaliknya yang menyebabkan peningkatan biaya tetap dalam produksi menyebabkan produsen senjata beralih ke teknologi dan produk sipil. Dan bukan menjadi rahasia lagi bahwa perusahaan industri militer Amerika Serikat menghabiskan banyak biaya untuk melobi politisi Amerika Serikat, menyumbangkan uang untuk kampanye pemilihan mereka, dan mendanai apa yang disebut pakar kebijakan untuk memastikan kebijakan itu dapat menguntungkan mereka. Pembahasan studi kasus selanjutnya, yaitu Military Industrial Complex atau MIC, tidak hanya dapat memastikan bahwa kepentingannya sendiri tidak terpengaruh oleh perubahan pemerintahan, tetapi seringkali dapat mencegah pemerintah membuat keputusan yang dapat mengecilkan bagiannya, bahkan jika keputusan tersebut sejalan dengan kepentingan publik, yang mana seharusnya keputusan tersebut menguntungkan publik. Pemerintah Amerika Serikat telah menyediakan sumber daya tanpa batas untuk perdagangan senjata, mengorbankan investasi dalam barang publiknya, dan meningkatkan resiko perang yang tidak menguntungkan dirinya sendiri dan juga orang lain. Amerika Serikat sedang mencari musuh di seluruh dunia dengan kedok menjaga keamanan nasional dan mempromosikan demokrasi dan kebebasan. Yang salah satu penggeraknya adalah kepentingan Military Industrial Complex atau MIC. Hubungan antara konflik bersenjata yang terjadi di Timur Tengah dengan menggunakan konsep Military Industrial Complex atau MIC ada pemodal besar yang memaksa kondisi ini untuk tetap berlangsung karena mereka diuntungkan oleh berlarut-larutnya perang ini. Orang tersebut atau kelompok tersebut yaitu Amerika Serikat. Sejak akhir Perang Dingin, Amerika Serikat berturut-turut melancarkan banyak peperangan, contohnya seperti Perang Kosovo, Perang di Afghanistan, Perang Irak, dan banyak perang lainnya, di mana para pedagang senjata Amerika menghasilkan banyak uang. Pemerintah Amerika Serikat dan korporasi senjata berkepentingan agar kegiatan ekonomi di sektor ini dapat terus bertahan dan mendapatkan peningkatan profit. Timur Tengah merupakan wilayah di mana korporasi-korporasi Amerika Serikat meraih profit besar dalam bisnis ini. Oleh karena itulah, mereka amat berkepentingan agar konflik bersenjata di Timur Tengah terus berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, kompleks industri militer Amerika Serikat telah berulang kali mengemas perang sebagai pilihan yang tepat untuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam upaya untuk mengejar keuntungannya sendiri, yang telah menyebabkan rasa sakit yang tak berkesudahan bagi orang-orang di negara lain dan menyebabkan gejolak dan keresahan di negara tersebut. Military Industrial Complex milik Amerika Serikat merupakan kelompok kepentingan yang telah berulang kali memanipulasi pengambilan keputusan politik untuk mempertahankan keberadaannya dan memudahkan mereka untuk menjalankan industri persenjataan. Mereka bahkan dapat menghentikan keputusan pemerintah untuk publik karena keputusan tersebut dapat merugikan mereka. Amerika Serikat justru meningkatkan sumber daya senjata, alih-alih menambah investasi. Amerika Serikat menganggap dirinya sebagai polisi dunia yang akan menjaga perdamaian dunia. Namun, di balik itu semua, Amerika bersama MIC tengah mencari musuh untuk berperang, sehingga senjata mereka dapat dipasarkan. Perang dianggap sebagai ladang untuk meraup keuntungan yang besar bagi Amerika Serikat, karena perang dapat meningkatkan permintaan senjata. Perang yang kerap terjadi di Timur Tengah tentunya sangat merugikan negara tempat berperang, karena hal tersebut memakan banyak korban jiwa masyarakat sipil yang tak bersalah. Kemudian perekonomian negara menjadi terhambat dan masalah-masalah lain yang timbul akibat perang. MIC justru berdampak negatif pada dunia karena senjata diperdagangkan dengan cara yang sangat merugikan. Bukankah seharusnya senjata digunakan untuk melindungi dan menjaga perdamaian dunia alih-alih membunuh masyarakat sipil yang tak bersalah?